Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania Melia dengan NIM 2020000817, Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya kali ini akan membahas tentang uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Tapi disclaimer dulu karena ini ada dua variabel. Karena ini ada variabel mediasi, jadi kita pakai dua persamaan. Jadi ada cara satu dan cara dua. Nah, saya akan menjelaskan apa sih uji asumsi klasik itu. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Ada beberapa jenis uji asumsi klasik dalam ilmu statistika. Namun yang umum digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteros, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Terus nggak ada juga ketentuan tentang urutan tes yang harus dipenuhi yang mana duluan. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara mencari uji normalisasi. Terus nanti saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Terus ada uji heteros dan uji autokorelasi. Nah, yang persamaan pertama ini, untuk uji normalisasi, itu caranya kita akan mencari Kolmogorov-Smirnov, tabel output Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita input data dari, ini saya hapus dulu ya. Kita input data dari Excel, terus nanti yang akan kita pakai itu cuma total-totalnya aja. Cuma total dari setiap variabel kayak X1, X2, total Y, dan total Z. Terus yang pertama, kita masuk ke variabel view, namanya kita ubah tentunya, terus desimalnya kita ubah jadi 0, labelnya boleh kita ubah, terus measure-nya kita ubah jadi scale. Nah, untuk melakukan uji normalisasi, pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, terus kita ke linear, karena kita mau memunculkan nilai res1 atau unstandardized residual. Ini udah, kita masukkan variabel di variabel dependennya kita masukkan brand attachment, dan di block independence kita masukkan X1 dan X2, yaitu brand experience dan brand trash. Terus enternya harus begini, metodenya harus enter, terus di bagian statistik kita akan centang di bagian save kita akan centang residual unstandardized. Terus kita continue, klik OK, maka akan muncul nilai residual 1. Akan muncul res 1. Lalu untuk mencari output dari Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu Analyze, terus
di non-parametric test, terus legacy dialogues, dan one sample JS. Kita masukkan yang tadi sudah kita munculkan ini ke sini. Dan ininya harus normal, kita centang. Maka ini akan muncul tabel output one sample Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalisasi. Nah, dalam uji normalitas ini terdapat indikator yang disebut signifikasi. Nih, signifikasi. Apabila data memiliki nilai signifikasi 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Datanya lebih besar dari 0,5 maksudnya ya. Terus bisa kita lihat dari tabel output ini, nilai signifikasi asymptotic-to-tilde-nya itu 0,198. Nah, berarti dia tuh lebih besar daripada 0,05. Terus bisa kita simpulkan kalau data ini berdistribusi normal karena si to-tilde ini, signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya, kita akan mencari uji multikolinearitas. Yang pertama, kita masuk ke variable view, terus analyze, regression, linear. Kita masukkan di variabel dependennya ini Y, dan variabel independennya itu X1 dan X2. Terus pada bagian statistik, ini metodenya harus enter, dan bagian statistik kita centang ini, kita centang collinearity diagnostic. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul nilai output dari uji multikolinearitas. Nah, apa sih tujuan dari uji ini? Uji ini tuh untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Nah, di sini kita mau lihat nih. Jadi tuh dia pengambilan keputusannya berdasarkan, kita bisa lihat dari nilai tolerance dan FIP ini. Nah, ini untuk nilai tolerance, untuk brand experience itu 0,530, dan untuk brand trust juga sama 0,530, di mana kedua variabel tersebut itu dia lebih besar daripada 0,10. Sementara ini nilai FIV-nya dari dua variabel ini itu sama 1,887, di mana kedua variabel itu lebih kecil daripada 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi di persamaan pertama ini. Terus yang ketiga, kita akan mencari tentang uji heteros. Nah, uji heteros ini kita pakai ini juga. Terus kita masuk ke analyze, regression, terus ke linear. Kita masukkan
ininya sama seperti tadi, terus di save. Kita centang standardize. Maaf. Ini bisa langsung kita ke langkah ini, karena kita sudah menemukan res satunya. Kita ke variable view, kita ke transform, compute variable. Lalu kita ketik di sini, apps. Di sini kita ketik seperti ini. Ini function groupnya all, apps, lalu klik OK. Kita abaikan saja output yang ada. Lalu nanti di data view ada ini baru nih, ada variabel baru. Selanjutnya untuk melakukan uji Glaser untuk persamaan regresi brand experience 1 X1 dan kedua variabel lainnya itu kita akan analyze, terus ke regression, ke linear, ini kita ganti dengan upsres yang tadi. Kita masukkan brand attachment. Terus di bagian save-nya, kita hilangkan unstandardized. Kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, bisa kita lihat nih. Pada bagian signifikasinya, nilai signifikasi untuk variabel experience ini itu 0,226 dan untuk brand trust itu 0,872. Karena nilai kedua variabel ini lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi satu ini. Terus untuk melakukan uji autokorelasi, kita akan kembali ke data awal, terus kita analyze, regression, terus kita pencet linear lagi.
sorry, analyze regression. Ini brand attachment sebagai variabel mediasinya. Statistik kita masukin Darwin-Watsons. Ini kita hilangin aja. Nah, maka akan muncul tabel output seperti ini. Berdasarkan tabel output model Schumer ini, diketahui nilai Darwin-Watsons-nya itu 2,106. Selanjutnya, nilai N akan kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson pada signifikansi 5% dengan rumus K banding N, adapun jumlah variabel independennya adalah 2, atau kita bisa sebut K-nya itu adalah 2, sementara jumlah sampel atau N-nya itu ada 173. Maka K banding N-nya itu 2:173. Terus kita bakal melihat angka dari tabel Darwin-Watsons ini N-nya 173 dan K-nya 2, itu DL-nya itu 163.807 dan DU-nya 166.107. Kita bisa lihat di sini nilai Darwin-Watsons-nya itu sebesar 2106. Itu lebih besar daripada batas atas DU, yakni ini batas atas DU, dan kurang dari 1,894. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, analisis regresi linier berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.